Kadang, godaan datang di saat yang tak terduga. Agus, seorang pria muda dengan masa depan cerah, tak pernah menyangka bahwa satu kesalahan akan menghancurkan segalanya. Semua bermula dari satu kunjungan ke rumah tantenya. Halo teman-teman, selamat datang di Nama Channel. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah penuh emosi yang bisa menjadi pelajaran hidup bagi kita semua. Pastikan kalian menonton sampai habis, karena kisah ini punya banyak kejutan yang tak terduga. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bisa terus menghadirkan kisah-kisah menarik untuk kalian. Jangan lupa juga tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk menjauhi godaan yang bisa menghancurkan hidup. Agus adalah seorang pemuda berusia 24 tahun yang hidupnya bisa dibilang cukup baik. Ia baru saja lulus dari universitas ternama dan sudah mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan yang cukup besar. Karirnya sedang menanjak dan keluarganya sangat bangga padanya. Ia bukan orang yang suka mencari masalah, selalu menurut kepada orang tua, dan dikenal sebagai pria yang cukup bertanggung jawab. Namun, siapa sangka bahwa dalam satu hari yang tampaknya biasa saja, hidupnya akan berubah drastis hanya karena godaan yang datang di saat yang tak terduga. Suatu sore, ibunya meminta Agus untuk mengantarkan makanan ke rumah tantenya, Bu Rina, yang tinggal di kawasan perumahan elit. Tante Rina adalah kakak dari ibunya, seorang wanita sukses yang memiliki bisnis butik ternama. Karena kesibukannya, ia mempekerjakan seorang pembantu bernama Sari untuk mengurus rumahnya. Agus sebenarnya cukup sering berkunjung ke sana, tetapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Saat Agus tiba dan mengetuk pintu, Sari yang membukakan. Sari, perempuan berusia 27 tahun itu, memiliki paras yang manis dan tubuh yang cukup menarik. Saat itu, ia hanya mengenakan tank top berwarna putih yang cukup tipis dan celana pendek. Pakaian itu memang wajar dikenakan di dalam rumah, terutama karena hari itu sangat panas. Namun, bagi Agus yang sebelumnya tidak pernah terlalu memperhatikan Sari, pemandangan itu mendadak membuatnya terpaku sejenak. Matanya menangkap lekuk tubuh Sari yang selama ini tak pernah ia perhatikan, dan di dalam dadanya ada sesuatu yang mulai bergejolak. Ia mencoba untuk tidak menunjukkan reaksinya, tetapi di dalam pikirannya, sebuah perasaan aneh mulai muncul. Sari sendiri tampaknya tidak menyadari tatapan Agus. Ia hanya tersenyum ramah seperti biasa dan mempersilakan Agus masuk. Agus menelan ludah, berusaha mengendalikan pikirannya, tetapi dalam hati, ia tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda hari itu. Entah mengapa, ia merasa bahwa dirinya mulai memperhatikan Sari dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Setelah menaruh makanan di dapur, Agus duduk di ruang tamu sambil menunggu Tante Rina pulang. Ia sebenarnya bisa saja langsung pergi, tetapi entah mengapa ia memilih untuk tetap tinggal. Sari datang dengan segelas teh dingin dan meletakkannya di meja di depan Agus. Saat ia membungkuk, Agus tanpa sadar kembali melihat bagian tubuh Sari yang sedikit terbuka. Ia langsung mengalihkan pandangan, tetapi di dalam pikirannya, bayangan itu terus menghantuinya. "Sari, kamu sudah lama kerja di sini?" tanya Agus, mencoba mengalihkan pikirannya. Sari tersenyum dan mengangguk. "Sudah hampir 2 tahun, Mas. Alhamdulillah, Tante Rina orangnya baik. Saya betah di sini." Agus hanya mengangguk. Namun, matanya masih sesekali melirik ke arah Sari yang kini duduk di seberang meja. Agus tahu bahwa ini salah, tetapi pikirannya mulai dipenuhi oleh berbagai bayangan yang tidak seharusnya. Ia merasa aneh sendiri dengan perasaannya. Biasanya, ia tidak pernah tertarik dengan pembantu rumah tangga. Tetapi kali ini, ada sesuatu dalam diri Sari yang membuatnya sulit untuk mengalihkan perhatian. Sementara itu, Sari sama sekali tidak menyadari perubahan yang terjadi dalam diri Agus. Ia berbicara dengan santai, sesekali tertawa kecil, dan bersikap seperti biasa. Namun, semakin lama mereka berbicara, semakin besar keinginan Agus untuk mendekati Sari lebih jauh. Ia mulai memperhatikan detail kecil dari wanita itu, senyumnya, caranya berbicara, bahkan cara ia memainkan rambutnya saat berbicara. Hingga akhirnya, tanpa sadar,
Agus mulai merasa bahwa ia menginginkan lebih dari sekadar obrolan santai. Ia tahu bahwa Sari sudah menikah dan memiliki anak, tetapi nafsu yang mulai tumbuh dalam dirinya seolah menutupi akal sehatnya. Waktu terus berlalu, dan semakin lama, suasana di dalam rumah semakin sepi. Tante Rina belum pulang dan hanya ada mereka berdua di rumah. Agus merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ada dorongan dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, tetapi ia juga sadar bahwa ini adalah langkah yang salah. Namun, kesempatan itu datang ketika Sari berdiri untuk mengambil sesuatu di dapur. Agus yang sedari tadi sudah terbakar oleh perasaan anehnya, tanpa sadar ikut berdiri dan berjalan mendekatinya. "Saya bantu deh," katanya dengan suara sedikit bergetar. Sari menoleh dan tersenyum. "Wah, tumben Mas Agus baik banget," candanya. Agus hanya tersenyum kecil, tetapi di dalam dirinya ada pergulatan yang luar biasa. Saat Sari membelakangi Agus untuk mengambil sesuatu di rak dapur, Agus tiba-tiba merasakan dorongan yang lebih kuat. Tanpa berpikir panjang, tangannya dengan ragu menyentuh pundak Sari. Sari terkejut dan menoleh. "Mas Agus?" tanyanya dengan nada bingung. Agus langsung mundur selangkah. "Maaf, aku..." Ia tidak bisa menemukan alasan yang masuk akal untuk menjelaskan tindakannya. Sari menatapnya dengan alis berkerut, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Ada keheningan canggung di antara mereka. Namun, alih-alih merasa malu dan pergi, Agus justru semakin yakin bahwa ada sesuatu antara mereka. Ia merasa bahwa Sari tidak sepenuhnya menolak. Setelah kejadian di dapur, hubungan Agus dan Sari berubah. Awalnya, mereka masih menjaga jarak, tetapi perasaan yang sudah terbangun di antara mereka membuat batas itu semakin kabur. Agus mulai mencari alasan untuk sering datang ke rumah Tante Rina. Sementara Sari pun, meskipun awalnya ragu, mulai terbiasa dengan kehadiran Agus. Mereka sering bertemu diam-diam, berbicara dengan lebih akrab, dan tanpa sadar, hubungan mereka berkembang ke arah yang seharusnya tidak terjadi. Sampai akhirnya, pada suatu malam ketika Tante Rina harus pergi ke luar kota selama beberapa hari, mereka benar-benar kehilangan kendali. Hubungan mereka semakin dalam, dan beberapa minggu kemudian, Sari mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Ia sering merasa mual, lemas, dan terlambat datang bulan. Ketika akhirnya ia melakukan tes kehamilan, hasilnya positif. Dunia Sari seketika runtuh. Ketika Sari mengabarkan hal ini kepada Agus, pria itu merasa seperti tersambar petir. Ia tidak pernah membayangkan bahwa semuanya akan sejauh ini. Awalnya, ia mencoba menenangkan Sari dan berkata bahwa mereka akan mencari solusi. Namun, kenyataan berkata lain. Suami Sari akhirnya mengetahui semuanya ketika ia menemukan pesan di ponsel istrinya yang berisi percakapan dengan Agus. Amarahnya meledak. Ia langsung menceraikan Sari dan mengusirnya dari rumah. Di sisi lain, keluarga Agus juga mengetahui semua ini, dan mereka sangat kecewa. Karir Agus pun hancur. Kabar perselingkuhannya menyebar ke kantornya, dan ia kehilangan pekerjaannya. Semua yang selama ini ia bangun hancur dalam sekejap mata. Sejak kabar perselingkuhan itu menyebar, hidup Agus berubah drastis dalam waktu singkat. Ia yang dulunya adalah pemuda dengan masa depan cerah, kini menghadapi kenyataan pahit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kantornya, yang sangat menjunjung tinggi etika dan reputasi pegawainya, tak bisa menoleransi skandal yang melibatkan salah satu karyawannya. Pada awalnya, Agus mencoba untuk bertahan dan berharap masalah ini tidak sampai ke telinga atasan. Tetapi kenyataan berkata lain. Reputasinya di kantor sudah jatuh. Rekan-rekannya mulai menjauhinya, memandangnya dengan tatapan penuh cibiran dan bisik-bisik yang menyakitkan. Orang-orang yang dulu menghormatinya kini hanya melihatnya sebagai pria yang gagal mengendalikan diri. Pihak manajemen pun akhirnya memanggil Agus untuk pertemuan serius. Dalam ruangan yang dingin dan penuh ketegangan itu, atasannya menatapnya dengan kecewa. "Kami tidak bisa mempertahankan seseorang dengan skandal seperti ini di perusahaan," kata atasannya dengan nada tegas. "Ini bukan hanya soal pribadi, tapi juga menyangkut citra perusahaan." Agus mencoba membela diri, mengatakan bahwa ini adalah kesalahan yang tidak akan terulang. Namun, keputusan sudah bulat. Ia dipecat dengan tidak hormat.
Setelah keluar dari ruangan itu, ia merasakan dunia seakan runtuh. Dengan karir yang sudah hancur, ia kini harus menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Bagaimana ia bisa mendapatkan pekerjaan baru jika reputasinya sudah ternoda? Tak hanya kehilangan pekerjaan, ia juga kehilangan rasa hormat dari keluarganya. Ibunya menangis setiap malam, merasa gagal mendidik anaknya. Ayahnya bahkan enggan berbicara dengannya, sementara saudara-saudaranya mulai menjauhinya. Agus kini benar-benar sendirian. Sementara itu kehidupan Sari juga hancur berkeping-keping. Ia tak lagi memiliki tempat untuk pulang. Setelah diusir oleh suaminya, ia mencoba meminta maaf, tetapi semua sudah terlambat. Orang-orang di sekelilingnya juga tak ingin tahu lagi tentangnya. Ia menjadi bahan perbincangan, dicap sebagai perempuan yang tak tahu diri. Tak hanya kehilangan rumah tangganya, ia juga kehilangan pekerjaannya di rumah Tante Rina. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Tante Rina memecatnya tanpa berpikir dua kali. "Aku tidak bisa percaya kamu melakukan ini di rumahku sendiri," ujar Tante Rina dengan nada marah dan kecewa. Sari hanya bisa tertunduk. Ia tak memiliki alasan untuk membela dirinya. Sari kini harus bertahan hidup sendirian dengan bayi di dalam kandungannya. Tanpa suami, tanpa pekerjaan, dan tanpa dukungan keluarga, hidupnya menjadi sangat berat. Ia mencoba mencari pekerjaan lain, tetapi tak ada yang mau menerima wanita hamil dalam kondisi seperti itu. Sementara Agus, meskipun merasa bersalah, tidak bisa berbuat banyak. Ia sendiri kehilangan segalanya dan tidak memiliki cukup uang untuk membantu Sari. Ia mencoba mencari pekerjaan baru, tetapi setiap kali ia mengirimkan lamaran, selalu ada pertanyaan yang menghantuinya. "Kenapa Anda keluar dari pekerjaan sebelumnya?" Dan ia tak tahu bagaimana menjawabnya. Mereka berdua kini terjebak dalam kehidupan yang berantakan, tanpa tahu bagaimana cara keluar dari semua ini. Agus mulai merenungi semua yang telah terjadi. Ia duduk di kamar kecilnya, yang kini terasa begitu sempit, mengingat kembali bagaimana semuanya bermula. Seandainya saja ia bisa menahan diri, seandainya saja ia tidak tergoda oleh nafsu sesaat, semua ini tak akan pernah terjadi. Ia bisa saja masih bekerja dengan tenang, keluarganya masih bangga padanya, dan hidupnya masih berjalan normal. Tetapi kini, ia telah menghancurkan semuanya hanya karena kesalahan yang tampak kecil saat itu. Ia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ia merasa bodoh telah mengikuti hawa nafsunya, bodoh telah menghancurkan hidup seseorang yang sudah memiliki keluarga, dan bodoh telah menghancurkan masa depannya sendiri. Rasa bersalah itu semakin menghantuinya setiap hari. Di sisi lain, Sari juga merasakan hal yang sama. Ia menangis setiap malam, memeluk perutnya yang semakin membesar. Ia menyesali keputusannya, menyesali momen di mana ia tidak menolak Agus dengan lebih tegas. Seandainya saja ia menahan diri, ia tidak akan kehilangan keluarganya, tidak akan kehilangan pekerjaannya, dan tidak akan menjadi wanita yang dibenci oleh semua orang. Tetapi apa yang bisa mereka lakukan sekarang? Menyesali sesuatu yang sudah terjadi tidak akan mengubah apapun. Mereka hanya bisa menerima konsekuensi dari perbuatan mereka dan mencari cara untuk bertahan hidup. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana? Setelah berbulan-bulan dalam keterpurukan, Agus akhirnya sadar bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ia harus bangkit, harus menemukan jalan keluar, meskipun itu sulit. Dengan sisa-sisa tabungannya, ia mulai mencari pekerjaan yang lebih sederhana. Tak peduli seberapa rendah gajinya, ia harus bekerja untuk bertahan hidup. Agus akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai buruh di sebuah gudang. Pekerjaan itu jauh dari bayangannya tentang masa depan yang sukses. Tetapi ia tidak punya pilihan lain. Setiap hari ia bekerja keras mengangkat barang, berkeringat di bawah terik matahari, dan menahan hinaan dari orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai lulusan universitas bergengsi. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi yang harus ia tanggung. Di sisi lain, Sari juga mencoba bertahan. Ia akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pelayan di sebuah warung kecil. Dengan kondisi hamil, pekerjaannya menjadi semakin berat. Namun, ia tak punya pilihan lain. Ia harus mencari uang untuk menyambut anaknya yang akan lahir dalam beberapa bulan ke depan. Meskipun mereka sudah berusaha bangkit,
luka yang mereka alami masih membekas. Kepercayaan dari orang-orang di sekitar mereka sudah hilang, dan mereka harus berjuang sendirian. Namun, setidaknya mereka mulai menyadari satu hal. Mereka tidak bisa terus-menerus hidup dalam penyesalan. Dari semua yang telah terjadi, ada satu pelajaran besar yang bisa diambil. Godaan sesaat bisa menghancurkan segalanya. Apa yang awalnya hanya terasa seperti keinginan kecil bisa berubah menjadi bencana yang menghancurkan kehidupan. Agus kini benar-benar memahami bahwa menjaga diri dari godaan bukan hanya soal moral, tetapi juga soal masa depan. Apa yang terlihat menggiurkan di awal bisa berakhir dengan kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia berharap, meskipun hidupnya sudah berubah drastis, ia masih bisa mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki segalanya. Sari pun belajar banyak dari kejadian ini. Ia sadar bahwa kebahagiaan palsu hanya akan membawa penderitaan. Ia kini hanya ingin fokus pada anaknya, berharap bisa membesarkannya dengan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kisah ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa satu kesalahan kecil bisa membawa dampak besar dalam hidup. Kita harus selalu berhati-hati dalam setiap langkah yang kita ambil, karena terkadang hanya satu keputusan buruk bisa merusak segalanya. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan tidak mengulang kesalahan yang sama